agar guru TK dan staf mampu menyusun salah satu standar dari 8 standar administrasi sekolah yang ada dengan baik. Administrasi sekolah adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang merupakan rencana, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Administrasi sekolah merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber potensi yang ada di sekolah, baik personil yaitu kepala sekolah dan staf serta guru-guru karyawan sekolah lainnya, maupun material yaitu kurikulum atau alat media, dan fasilitas yaitu seperti sarana prasarana serta dana yang ada di sekolah secara efektif. Apa aja sih jenis 8 standar administrasi di sekolah? Nah, yang pertama, administrasi standar isi, yang kedua, administrasi standar proses, yang ketiga, administrasi standar kompetensi lulusan, yang keempat, administrasi standar PTK, yang kelima, administrasi standar sarana dan prasarana, yang keenam, administrasi standar pengelolaan, yang ketujuh, administrasi standar pembiayaan, dan yang terakhir, administrasi standar penilaian. Saya akan membahas tips guru TK dan staf dalam menyusun administrasi standar proses. Nah, di dalam administrasi standar proses ini ada beberapa macam. Yang pertama, administrasi guru. Terdiri dari silabus, program tahunan, program semester, rincian mingguan atau harian efektif, RPP, jadwal mengajar, dokumen penilaian, lembar penilaian sikap, program dan pelaksanaan remedial dan pengayaan, analisis penilaian, daya serap, agenda guru, dan lain-lain. Yang kedua, daftar buku teks, panduan guru, dan referensi. Yang ketiga, program dan pelaksanaan supervisi serta tindakan lanjut. Yang keempat, buku kemajuan kelas, dan lain-lain. Yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pembelajaran tertentu. Nah, komponen dari silabus antara lain. Yang pertama, kompetensi inti atau standar kompetensi yang disebut dengan KI atau SK. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD. Nah, indikator-indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, sumber belajar yang digunakan. Nah, manfaat yang dihasilkan dalam pembuatan suatu silabus itu yang pertama, pemanfaatan sebagai hal yang utama yang menjadi sumber acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru lebih mudah memetakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam RPP. Yang ketiga, guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. Yang keempat, guru lebih mudah dalam merencanakan bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Administrasi standar proses selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan ini berisi alokasi waktu yang digunakan pada setiap mata pembelajaran atau tema yang dijabarkan secara terperinci, yang nantinya dalam program-program yang lain seperti program semester, silabus, hingga rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Program tahunan ini dibuat agar guru mengetahui apa saja cakupan bab dalam mata pembelajaran atau cakupan sub-sub tema dalam suatu tema yang harus dipelajari selama 1 tahun pembelajaran. Dengan guru mengetahui rincian dalam program tahunan ini, diharapkan pembelajaran yang diterapkan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap tahunnya. Administrasi standar proses selanjutnya yaitu program semester. Nah, seperti diketahui bahwa program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program semester ini dijabarkan menjadi program bulanan serta program harian. Pada program semester ini, para guru membuat apa saja yang akan diajarkan kepada anak setiap hari serta dievaluasi setiap selesai satu materi yang telah dibahas. Administrasi standar proses selanjutnya yaitu RPP. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat dan bakat perkembangan fisik
serta psikologi peserta didik. Nah, RPP ini disusun berdasarkan konsep dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan RPP atau cara membuat RPP ini perlu kita perhatikan dari Permendikbud RI nomor 81 tahun 2013 tentang pedoman umum pembelajaran. Nah, yang pertama, mengkaji silabus, yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga, menentukan tujuan, yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima, menjabarkan jenis penilaian, yang keenam, menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, langkah-langkah lain dari penyusunan RPP itu yang pertama yaitu mencantumkan identifikasi, mencantumkan tujuan pembelajaran, mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, mencantumkan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, memilih sumber belajar, menentukan media pembelajar, dan menentukan penilaian. Administrasi standar proses selanjutnya yaitu dokumen penilaian. Nah, dokumen penilaian pada TK terdapat 4 proses penilaian. Yang pertama yaitu penilaian harian. Nah, penilaian harian merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum dalam RPP. Nah, seperti catatan anekdot dan hasil karya anak. Nah, instrumen format penilaian harian dan catatan anekdot diisi dari hasil pengamatan guru di saat anak bermain atau melakukan kegiatan rutin harian. Nah, hasil karya anak sebagai dokumen yang digunakan guru setelah anak melakukan kegiatan. Hasil karya anak hendaknya ditulis tanggal, pembuatan dan gagasan anak tentang karya tersebut ditulis oleh guru berdasarkan cerita yang diungkapkan anak. Yang ketiga yaitu penilaian semester. Nah, penilaian semester merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang dicapai selama 6 bulan. Nah, penilaian semester digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua anak. Yang keempat, pelaporan. Pelaporan semester berisi hasil pengolahan data tentang perkembangan anak yang dikumpulkan selama 6 bulan atau 1 semester. Nah, pelaporan ini ditujukan kepada satu orang tua anak sebagai penanggung jawab layanan yang telah diikuti oleh anak. Nah, yang kedua, satuan PAUD sebagai dokumen hasil pelaksanaan pembelajaran dan sebagai dasar untuk perbaikan maupun pengembangan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, dinas pendidikan sebagai institusi. Nah, sebagai institusi pembinaan PAUD di wilayahnya. Administrasi standar proses selanjutnya yaitu lembar penilaian sikap. Nah, penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi mengenai perilaku peserta didik di dalam atau di luar pembelajaran. Nah, penilaian sikap dilakukan oleh pendidik seperti teknik penilaian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, catatan anekdot, catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Nah, sedangkan teknik penilaian diri dan penilaian antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Dalam penilaian sikap disarankan setiap peserta didik memiliki karakter dan perilaku yang baik sehingga jika tidak dijumpai perilaku yang menonjol maka nilai sikap peserta didik tersebut adalah baik dan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Nah, perilaku menonjol baik atau kurang baik yang dijumpai selama proses pembelajaran dimasukkan ke dalam catatan pendidik. Selanjutnya, untuk menambah informasi, guru kelas mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh guru maupun pelajaran lainnya. Nah, kemudian merangkum menjadi deskripsi. Penilaian utama dilakukan oleh guru melalui observasi selama periode tertentu. Penilaian sikap tidak dilaksanakan pada setiap kompetensi dasar. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Hasil penilaian sikap berupa deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang ditulis dalam rapot peserta didik. Administrasi standar proses selanjutnya yaitu
buku materi atau buku panduan guru. Nah, buku ini merupakan penunjang para peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang telah diberikan para guru, dan buku ini disusun dengan cermat agar mudah dipahami. Nah, dalam buku ini dibuat berdasarkan tingkat pendidikan, juga kelas serta mata pembelajaran. Mengapa sih guru harus memenuhi atau menyusun standar administrasi di sekolah? Ada yang tahu? Nah, karena 8 standar administrasi itu dapat mempengaruhi atau syarat utama agar sekolah mendapat akreditasi. Itulah cara guru dalam menyusun administrasi standar proses di PAUD atau di TK. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.